Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani. Sehat jasmani nggih menika sehat yang bisa dirasakan, dinikmati dari sisi fisik. Mboten watuk pun sehat. Tapi mboten watuk lebih sehat. Saged duduk nikmat, saged senden niku sehat. Mboten senden niku nggih sehat. Sehingga kita yang bisa mengatur dan melihat terjadi, tidak terjadi, obatnya bagaimana itu fisik. Panu, mboten ketok, Pak. Itu orang bisa lihat itu sehat, bisa sakit. Oh, sakit panu, kudis, karab, kita tidak tahu. Begitu juga sakit atau sehat secara rohani. Alhamdulillah, mugi-mugi ingkang rawuh qalbun salim, hati yang selamat, hati yang nikmat, hati yang ikhlas, qanaah, boten enten serai, dengki, iri, cemburu, hasud. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Prasangkanya jangan yang suka buruk-buruk, baik. Itu kesehatan jiwa. Dan kadangkala rohani sakit apa sehat itu kita ndak tahu. Etok-etok meniku sehat. Ngandani tonggone lah, Bu, mbojo seneng ngrasani Iqbal to, Bu. Kae lho tak duduhi Pak Slamet Widodo kae. Senenge ketoke ngandani, tapi ternyata dia juga punya hati yang sakit. Nah, kalau yang rohani itu memang lebih kepada orang yang senantiasa kul khairan aw liyasmut. Kalau Nabi bilang ini sebaik-baiknya iman. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang disebut pertama itu boten perkara sholat, zakat, puasa, ndak. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau ndak bisa bicara yang baik, diam. Falyukrim jarahu. Kalau punya tetangga dihormati, diajeni, ya. Dan Nabi bilang tetangga tidak ada syarat muslim atau non muslim. Falyukrim jarahu, falyukrim dhaifah. Dan yang ketiga, menghormati tamu. Ternyata hal-hal yang kecil-kecil itu disebut Nabi mangkana yu'minu billah. Sapa wonge barang siapa yang percaya dengan Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, sebutnu falyakul khairan aw liyasmut falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu. Bukhari wal Muslim. Nah, sehingga semoga yang rawuh di majelis subuh barokah ini Allah berikan kesehatan jiwa dan raga, kenikmatan dalam beribadah, dipanjangkan umurnya dalam ketakwaan, dan pada akhirnya ditutup usianya dalam keadaan yang terbaik, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa istiqomah. Insya Allah info yang kami terima
nembe sebulan sekali Ahad yang ketiga. Sebetulnya nggih kalih gudeg ceker. Amargi niki ada penghormatan untuk sunnah yang diutamakan tentang puasa Arafah. Walaupun ada sebagian saudara kita yang sudah ba'da niki sudah takbir. Insyaallah bulan depan Ahad yang ketiga dengan materi tarikh yang kita beri kenikmatan untuk melihat secara langsung perjalanan dan tempat-tempat yang sampai sekarang masih bisa kita lihat kalau umroh dan haji dengan LCD proyektor. Setiap nuansa-nuansa yang bisa kita kupas dengan teknologi terkini, artinya dokumentasi terakhir, maka akan kita sampaikan. Seperti ketika menceritakan perang Uhud, itu ternyata nikmat sekali kalau melihat Uhudnya sambil dibolak-balik. Ternyata pasukan Nabi itu di sini sebetulnya sudah mau menang karena di tempat lembah yang landai itu musuh orang-orang Quraisy sudah berlarian, sehingga pasukan pemanah itu turun bukan untuk merebut tetapi untuk membantu yang di bawah mengambil ghanimah saat itu. Nah, cerita-cerita sejarah Nabi yang masih bisa diperlihatkan dengan bukti-bukti autentik yang bisa diambil tahun ini, nah insya Allah akan kita sampaikan pada materi Ahad ketiga Subuh Barokah tentang tarikh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk beberapa bukti pohon yang pernah disinggahi Nabi yang sampai sekarang masih kita ambil. Terus nanti ada gambar Gua Hira yang sekarang dengan perkiraan dulu bagaimana pemugaran Ka'bah, yang sebetulnya bentuk Ka'bah itu bukan persegi 4 tetapi persegi panjang. Ada lengkungan yang Hijr Ismail. Nah, itu nanti ada gambar dan video yang membuat kita bisa masuk ke area itu, melihat dengan seksama. Nah, insya Allah monggo dikabarkan kepada saudara keluarga sekalian, mulai Ahad ketiga bulan depan kita akan membahas materi seperti itu, mulai dari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 3 kitab rujukan. Satu dari Imam At-Tirmidzi termasuk Syama'il Muhammad, ketika kita membahas bentuk-bentuk penampakan secara fisik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu tidak bisa divisualisasikan, cuma bisa kita bayangkan sesuai dengan sahabat Nabi sampaikan. Nabi termasuk yang untuk mengurangi sisi khurafat, karena banyak hadis-hadis yang setara dengan cerita 1001 malam itu diturunkan terus sampai ke anak cucu. Bagaimana ketika sahabat Zaid melihat Nabi dengan memisalkan beliau bersinar kalau berjalan di malam hari. Lalu kalau anak-anak kita kasih cerita itu kan langsung bayangannya senter berjalan, Bapak Ibu. Padahal Aisyah radhiyallahu an ketika meriwayatkan beliau terbangun dan kaget di sampingnya tidak ada Nabi, lalu ada kecemburuan, apakah Nabi ini di tempat istri Nabi yang lain? Nah, muncul cemburunya Aisyah tuh Masya Allah, nanti bisa kita masukkan di sejarah Nabi pula supaya ibu-ibu bahagia bahwa cemburunya seorang istri itu Masya Allah pahala yang besar sekali. Bahaya kalau ibu-ibu tidak cemburu sama suaminya. Nah, terus ternyata setelah Aisyah meraba-raba di dalam kegelapan, Rasulullah dalam posisi sujud dan melaksanakan sholat lail, sehingga ada yang harus dibantahkan dengan dalil yang sahih. Ternyata di kegelapan malam saja ketika bersama Aisyah saja Nabi itu tidak bersinar tubuhnya, sehingga makna-makna yang berbau khurafat akan kita pilah-pilah juga dari seperti kitab Duratus Salihin, ya Ustaz ya, kitab cerita sebenarnya, tapi gara-gara kitab itu kan diciptakan, dibentuk, diproduksi pakai bahasa Arab, orang Indonesia megang itu kan otomatis Masya Allah kitab nih. Duratun Nasin itu sebagian besar adalah cerita motivasi. Jadi kalau ada hadis yang tidak sahih, bahkan sudah disepakati para ulama hadis dhaif, itu tidak boleh untuk dalil
Tetapi kalau untuk memotivasi kita lebih baik beribadahnya, diperkenankan. Nah, insya Allah kita berlanjut ke materi tarikh. Setiap Ahad ketiga dirutinkan di Masjid Al-Azhar. Alhamdulillah, termasuk program Masjid Al-Azhar Songgolangit sejak dulu sebenarnya dari Bapak Selamet berganti Bapak Selamet juga. Alhamdulillah niki memberikan makna keselamatan mungkin bagi kita semua. Anda tahu nanti periode berikutnya selamat siapa belum kelihatan ini. Ya, mungkin-mungkin semua nikmat kebarokahan ilmu dari Bapak Selamet Hawi dan Bapak Selamet Widodo. Beliau berdua insya Allah dibarokahi oleh Allah Azza wa Jalla, dan semua yang ada di sekitar dan berada di masjid itu adalah pengurus masjid. Semuanya adalah pengurus masjid yang berhak dan bahkan wajib untuk memakmurkan masjidnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin mukaddimah ini bisa membuat kita punya jadwal Ahad ketiga, berarti ke Masjid Al-Azhar Songgolangit, dan insya Allah bulan depan sudah ada sarapan. Amun nggih Pak? Sudah. Sekali lagi karena ini ada puasa Arafah, ya, maka sarapannya dimulai bulan depan. Nah, bagi jamaah yang punya kuliner, monggo bisa kontak Pak Selamet Widodo. Pak Selamet, bulan depan tolong gudeg ceker saya diberikan di masjid. Berapa porsi? Kurang lebih 100 porsi. Ya, insya Allah setiap bulan ganjil kami sediakan sarapan untuk 100 porsi jamaah Al-Azhar. Wah, Masya Allah. Monggo ambil tuh sebelum diambil oleh jamaah yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah subuh barakah yang sangat dirahmati Allah. Untuk poin ini insya Allah kita lompat ke hal yang sedang viral. Yang paling viral di bulan ini adalah penanggalan 9 Dzulhijjah dan 10 Dzulhijjah. Jadi jangan deg-degan bagi yang cuma sami'na wa ata'na. Kita tuh termasuk makmum untuk mengikuti sholatnya kapan dan puasanya kapan. Tapi kalau ibu-ibu ndak usah bingung, ibu-ibu tuh cukup manut suami, selesai. Suami puasa hari ini ikut, suami puasa besok itu ndak ada. Kemarin ikut. Jadi sebaik-baiknya kewajiban adalah wajib kepada suami. Jadi ibu NU, bapak Muhammadiyah manut Muhammadiyah. Ibu Muhammadiyah, bapak NU ya manut NU. Sementara ada yang wajib, kenapa mikir yang susah? Qadarullah tahun ini untuk Idul Adha, pemerintah Muhammadiyah NU alhamdulillah sareng. Lalah Arab Saudi benten, wis mumet toh ya. Nikmati saja, enggak apa-apa. Penting ada yang sudah punya keputusan, lakukan. Ini masalah sunnah yang diutamakan. Tetap ya, bukan wajib. Termasuk besok ibu bapak. Besok ini kan berarti yang ikut pengajian ini otomatis hari ini puasa ini, gitu. Wajah-wajahnya puasa. Ada yang sahur, harus sahur. Karena ini diutamakan nih. Dihapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bedanya dengan biasa, ini mu'akadah itu sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi dan tenanan nganjurkannya. Bahkan ditunjukkan pahala yang didapat kalau melaksanakan. Nah, Nabi nunjukkan nih, dihapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dosa yang mana? Dosa yang bukan dosa besar, bukan dosa membunuh, bukan dosa durhaka orang tua, bukan dosa zina, bukan dosa apalagi syirik kepada Allah. Tapi dosa-dosa yang setiap hari kita lakukan muncul, bahkan kita tidak tahu kalau itu dosa. Jadi pembersihnya ini keren banget, setahun Pak. Setahun yang lalu dibersihkan, setahun yang akan datang dibersihkan. Siapa yang berdosa ini yang dibersihkan? Yang kadangkala khilafnya tidak tahu, ngerasani imam itu dan dosa. Badalah kesuwen, nah itu dosa tik.
Dan kita tuh tidak tahu kalau itu dosa, maka itu dibersihkan. Westa yang numpuk. Lah kok kita mikirnya dosa sing ketok saja? Ya, sing ketok nggak kehitung, kadang-kala kita tuh solihah merasa. Tapi setiap ngerasani kan dosa. Bayangkan setahun loh Pak. Setahun ngerasani setipis tisu ya. Setipis tisu, tidak setebal kayu karena nggak kelihatan tuh dosanya. Setipis tisu. Tapi kalau setahun ya luweh kandel saking meja niki kan. Malah ngungkuli tumpukan dosa membunuh tuh malahan. Tetapi dihapus oleh Allah. Setipis. Rasani ngidak-ngidak sandal napa meleh ngece nyeluk tidak bukan nama yang sebenarnya. Dut nah, kita sing diceluk mengo. Tapi kalau tian tidak rela, dosa kecil tuh. Nyeneni anak yang belum balik, ayo Bapak Ibu, putu sing durung balik kakek duseneni wae. Oh no, padahal aneh lo kita tuh serba penuh dosa, iso-isone nyeneni makhluk yang tidak berdosa. Ngomong apa Bu? Seperti itu akan dihapus oleh Allah. Menyepelekan sunnah termasuk di dalamnya. Oh Allah, sunnah toh. Kalau sudah ada pahala yang sebesar itu, maka mubadzir, eman-eman kalau nggak dilakukan. Nah, sehingga pemantapan hari ini mengulang yang sepele-sepele saja Bapak Ibu. Bismillah, insya Allah bisa membuat Ibu Bapak nanti candu untuk datang setiap Ahad ketiga. Sekarang takbirnya bagaimana nanti ketika masuk tanggal 10 Dzulhijjah. Perbedaan ini berdasarkan dua dalil yang kuat. Ya, andai kata Nabi Muhammad SAW dulu sudah punya WhatsApp, selesai semua mungkin nih. Ya, sekarang sudah mau nih menuju ke Mina. Maka Nabi WhatsApp Umar, WhatsApp Gubernur Mesir, WhatsApp. Bismillah. Sekarang sudah Arab Saudi sudah hilal. Sehingga besok kita berpuasa, selesai. Nah, sehingga perkembangan zaman yang membuat muncul sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, maka para ulama-ulama yang ahli di bidangnya berijtihad menentukan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Jika penentuan itu salah, maka mereka pun tak dapat dosa. Kalau niatnya memang untuk kemaslahatan umat, bismillah ya Allah, ini bagaimana? Gak ada di zaman Nabi. Ya Allah, ini bagaimana? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini Nabi itu doa ini ketika naik kuda. Sakhkhara lana hadza, ya Allah jinakkanlah kendaraan saya. Kata ini kan untuk hewan tuh sebenarnya. Nah, sekarang kalau motornya seperti motornya Ustadz CBR, motornya Pak D NMAX PCX, gimana nih ya? Apakah kita harus doa ini pas teng manahan dok? Ya, golek kuda keliling itu atau pas di alun-alun kan tidak perlu. Ternyata disepakati doa ini dipakai ketika kita naik kendaraan, apapun kendaraan. Nah itu kan yang berwenang para ahli. Kita cuma manut, sami'na wa ata'na. Nah, maka ada 2 hari insya Allah kedua-duanya aman untuk diikuti. Seperti penentuan regional ternyata sudah ditetapkan di Indonesia di semua titik melihat hilal, tidak keluar hilal. Tapi beberapa kiai guru kami tetap menyarankan ini spesial supaya wukuf dan kegiatan Arafahnya sama dengan yang sedang melaksanakan haji. Perbedaan ini tidak usah dibesar-besarkan, nikmati aja, dijalankan. Sing kakean berdebat kayak kemarin yang viral itu mesti kira poso, bingung dia. Ya, surah poso, bahkan ada yang poso hari Sabtu melu bakda Senin. Lah gimana tuh wong sepaket itu berurutan? Kan jadi lebih aneh. Nah, nikmati insyaallah kita semua dalam kebarokahan. Nah, terus yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah. Besok berarti disiapkan pakaian yang terbaik. Ini alhamdulillah kami lihat sudah baik-baik ini.
Berarti pakaian yang terbaik itu sebagai wujud satu ketaatan sama perintah Nabi, yang kedua punya adab untuk menghormati hari yang spesial. Hari yang spesial Nabi itu 3 Id. Satu Idul Fitri, Idul Adha, Jum'ah. Nah, untuk mengingat tuh Jum'ah. Jadi ketiga event yang Nabi cintai ini, Nabi menyiapkan pakaian beliau yang terbaik. Ya, bukan yang terbagus. Jadi kita siapkan, padahal kalau secara kaifiah nih Bapak Ibu, Dzulhijjah itu Masya Allah keutamaan bulan hurum, bulan sucinya. Salatah mutawaliyah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nih, kesempatan beramal soleh, melakukan amalan sunnah, memperbanyak puasa sunnah banyak. Dan Idul Fitri itu cuma sekali, dilanjutkan Syawal. Dan Syawalnya bisa dipisah-pisah nih. Kalau Idul Adha ditambah tasyrik, tapi tidak boleh dipisah-pisah, berurutan 11, 12, 13 Dzulhijjah. Pakai pakaian terbaik, disiapkan. Laki-laki wewangiannya yang semerbak. Kalau laki-laki semerbak itu nek lewat itu sengah, itu semerbak itu loh Pak. Jadi kalau saya lewat masih ada jarak berapa meter itu wis, oh iki ambune Iqbal iki. Sudah kelihatan baunya, itu semerbak. Baunya Nabi itu semerbak. Baunya Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bawa Pak sholat itu semerbaknya bukan main. Itu sampai hotel baunya tuh ke bawah. Nah kalau kita mungkin tidak berani itu seperti itu. Kalau sana sudah Masya Allah, itu mungkin pakai tangan, baunya Masya Allah. Tapi yang laki-laki sunnahnya semerbak. Semerbak itu baunya. Nah kalau ibu-ibu tidak semerbak. Ibu-ibu minyak wanginya, pewanginya, pengharum badannya itu bisa terharum itu ketika hidung mau menempel bagian ibu. Nah yang boleh menyium kayak gitu siapa? Jadi ini pemekeleknya ibu. Berarti wanginya itu kalau ini, wangi. Jika orang laki-laki lah tidak mungkin bisa mencium bau wanginya ibu. Jadi kalau wanita tidak ada sunnah semerbak. Tapi kalau untuk menghilangkan bau badan, monggo diperbolehkan. Tapi kalau sampai seng itu jangan yang ibu-ibu. Ibu-ibu itu neng mau seng. Pengajian ndak seng, tapi pas jagong seng. Nah itu ndak. Kalau ibu penting menghilangkan bau badannya, nggak apa-apa. Kalau laki-laki yang seng gitu nggih. Nah, besok Idul Adha. Terus sunnah melafalkan takbir. Ini yang sering dilupakan walaupun sepele. Naik motor, naik mobil, jalan kaki semua takbir. Yang laki-laki jahar, yang ibu-ibu sir. Jangan kuale ibu-ibu bunga-bunga, bapak-bapak malah menang. Yang jahar yang bapak-bapak, Allahu Akbar, Allah itu bapak-bapak. Mulai maghrib dan utamanya ketika berjalan ke tempat sholat. Itu naik motor, naik mobil, jalan semuanya takbir. Sampai kapan? Sampai selesai, sampai berdiri sholat. Habis sholat pas sholat tidak bisa takbir Pak. Khutbah, mendengarkan khutbah. Oke, kita urutkan dulu. Takbir terus sampai sholat. Terus sunnahnya lewat jalan yang berbeda. Karena sunnah, walaupun perumahannya gurjejek ngeten lapangan, orang nek dalan liya, berarti kita akali tuh supaya kena sunnah. Lha piye tat ora iso no tat buntu kok belakang. Ya sudah nek dalan segede Songgolangit masih bisa nyunah lo. Berangkat mepet kiri. Lo bener Bu, lah gimana? Ya biar dapat sunnah, artinya Allah tuh tahu ini dia paham sunnah. Oh tenanan dia berikhtiar supaya dapat pahala sunnah. Lah dalane suci ya wis. Lah kok ya wis? Wong ini ada kesempatan ambil kok nggak dipakai. Kiri nanti pulangnya melipir kanan. Wis dapat itu insyaallah. Ikhtiar kok gitu. Apa dadak metu perumahan sih ya? Ya monggo kalau bisa. Yang penting jalan berbeda. Terus yang ketiga, semuanya dianjurkan. Jangan ini sunnah.
Anjurkan semua, yang menstruasi, yang sakit, yang dibopong, yang pakai kursi roda, selama masih bisa dan mampu untuk dibawa ke tempat sholat, bawa. Karena sunnah, ada syiar di situ, dibawa. Lah terus yang menstruasi di mana? Di saf belakang. Syiarkan takbir, dengarkan khutbah, sholat tidak boleh, gitu. Diajak semua. Terus yang kelima, tidak makan. Nah ini kita harus bedakan mana makan puasa dan mana yang dimaksud anjuran tidak makan. Kalau Idul Fitri habis subuh tuh, ya subuhnya bagus ke masjid, terus makan dan minum. Diniatkan saya ini hari Id, Fitri, Syawal makan untuk membedakan ini sudah tidak puasa nih. Bismillah saya makan. Jadi diniatkan tuh makan. Makan sebelum sholat Id. Kalau Idul Adha tidak ada makan sebelum Id. Bukan berarti terus bangun tidur wis ora maem sampai selesai sholat Id. Minum boleh tidak Bapak Ibu? Boleh. Yang dimaksud adalah meniatkan makan tenanan itu loh. Bismillah, makannya makan ben wetenge isi saja durunge Id. Enggak. Jadi khusus Idul Adha tidak makan yang betul-betul makan sebelum sholat. Jadi kalau bangun tidur minum, tidak apa-apa. Karena ada pertanyaan, wah, keturun bareng isya belum minum. Wah, ikon bertahan nanti baru khutbah ki. Nah, tidak boleh. Habis bangun tidur minum, celegu. Tapi tidak diniatkan untuk makan seperti biasanya. Sampai selesai. Habis itu kan nanti di panitia biasanya cepat ke liwet, Pak. Nah, monggo liwat dan sebagainya, atau warung soto kalau Idul Adha banyak yang buka. Karena tahu itu, mereka yang jualan aja tahu, yang non muslim aja tahu. Ini orang-orang Islam nih habis sholat Idul Adha pasti banyak yang cari sarapan. Mereka buka tuh soto-soto. Tuh. Terus setelah takbir semua, ingat ya Bu, HP itu menjadi setan betul selama lebaran, baik Idul Adha maupun Idul Fitri, dijaga betul. Tidak usah tiap perapatan mandek karena bajunya bagus, ya kan? Mandek foto, balesi ning mobil balesi. Inje sami-sami selam balesi nanti. Entek rampung beleh ngeleti itu balesi. Fokus ibadah dulu. Ya. Lanjut tentang sunnahnya lagi, sebaik-baiknya udhiyah, menyembelih hewan kurban adalah setelah sholat Id. Kalau tidak bisa masih diberi waktu sampai tasyrik 1, 2, 3. Sebaik-baiknya kurban maka disembelih oleh pengkurbannya. Ini sunnah loh, sunnah. Jadi Pak Budi betul sapi setunggal, keluarga Bapak Budi, ya, sampai sana wis betul belari dhewe. Saya mau ikuti sunnah. Tapi ora enek sing apa pernah ya Pak Budi mbelah ya. Pitik urung tahu Mas. Nah, ditonton sama panitia. Ternyata megang belatine bismillah. Wis pun Pak mundur Pak nggih. Latihan riyen nggih debok, nggih napa mengke latihan tahun depan insyaallah mengikuti sunnah. Jadi jangan dipaksa memang kalau belum bisa. Tapi laki-laki sejati tertampak di situ. Dia bisa menyembelih hewan kurban. Terus sunnahnya melihat. Ini sunnah. Melihat hewan yang disembelih, yang sahibul kurban. Tapi kalau dikirim ke pelosok-pelosok, ya berarti tidak mengapa, tidak masalah. Ambil bagiannya, kata Nabi. Ambil bagiannya, sepertiga dari udhiyah. Apakah boleh dibagi? Boleh. Tapi ambil akotnya, selesaikan dulu. Karena kita titipkan ke panitia, berarti kita selesaikan akotnya ibadah itu. Ambil bagianmu, makan dari sembelihanmu, kata Nabi. Tapi ini sunnah gitu. Bisa alhamdulillah, menghormati. Kalau tidak bisa ya monggo. Tapi jangan pakai potong kompas. Jadi sebelum disembelih kita sudah bilang, Pak selamat ngapunten, kula kan bendina pun mangan setik. Jatah kula didum langsung. Nah ini boleh enggak nih? Boleh, tapi gimana ya? Eman-eman paripurnanya udhiyah, paripurnanya sembelihan. Jadi ya rada repot sithik, pahala besar kenapa? Nggih, Mas Iqbal niki sepertiga. Oh nggih, saya ambil. Setelah ambil padahal freezer wis kebak, Pak.
Ya, yuk siap-siap ibu-ibu. Nanti dibersihkan freezernya kan. Terus kita ambil. Setelah itu kita panggil lagi. Ustaz Tofel ngapunten niki. Napa dibagi sekalian pun kula tampi. Nah, ini menyelesaikan syarat. Walaupun orang melihat padha wae ya meneh beda. Sudah saya terima kok. Atau saya terima terus saya telepon kanan kiri, WA kanan kiri, sinten niki sing betahaken daging sapi. Kula Pak. Kita datang ke sana silaturahim sedekah. Double malah pahalanya. Begitu. Banyak hal sebenarnya yang menjadi perdebatan di sekitar sunnah pelaksanaan hewan kurban. Tapi insya Allah setiap masjid-masjid sudah punya mufakat ya. Kulit, daging. Kata Nabi, semua bagian dari hewan kurban itu dibagi kecuali 1, bulu, 2, tulang kuku. Nih apa nih jenis? Suket. Apa nih? Tanduk. Terus kotoran dan yang melekat di dalamnya. Jadi kalau Nabi jeruan KB itu dibuang. Kita kan punya spesial jeruan. Apa jenenge niku? Anduk. Nah, itu spesial tuh gulai babat nih toh. Oh, enak banget. Tapi kalau Nabi itu dibuang. Semuanya dibagi kecuali bulu. Niku yang saya sebutkan. Nah, terus kalau sekarang bagaimana? Bagi kulit dipotong-potong, setiap bapak dapat 20 cm kali 20 cm ya. Nggak sepatu ya untuk siji tok. Nggak kerupuk kulit ya nggak nyandak, nggak mudeng ilmunya. Terus gimana? Akhirnya muncul mubadir. Ijtihad lagi ulama-ulama tuh. Ijtihad bagaimana nih supaya bermanfaat. Dan yang terbaik, ini terbaik nih, bukan harus. Yang terbaik adalah terbagi semua ketika sudah selesai. Semua daging terbagi pula. Sehingga kalau daging sudah terbagi kok panitia masih bingung ngurus duit kulit. Nah itu repot. Nanti belum ada perbedaan pendapat siapa yang harus dapat kulit uangnya. Tidak boleh kembali ke sahibul kurban, manfaat dari kurbannya. Terus apalagi banyak perbedaan nanti khilaf ya. Yang terbaik sekalian bagi itu kulit. Panggil tuh pondok masjid yang sekiranya bermanfaat mereka, kita seleksi yang menurut kita paling baik menerima kulit, lebih afdal. Nah terus ketika tahu dari panitia, kok kulitnya pas dikeke pondok Ustaz Tofel jadi apa itu ya? Ya Allah ditukok ke enmek karo Ustaz itu urusan pondok. Panitia itu sudah tidak ngurus kalau sudah selesai akad, sudah selesai amanahnya. Dimanfaatkan oleh mereka untuk apa? Fadhal, itu sudah tanggung jawab mereka. Apakah boleh untuk pembangunan masjid? Nah ini nanti perbedaan pendapat lagi. Kalau kami paling aman adalah ya sudah terbagi di awal. Terbagi selesai. Wah tuh panitia nikmat banget. Ya paling ditakoki malah dulure dhewe sing nampa kulit, ya itu memang repot ya. Susah itu nanti tetap banyak hal-hal yang dipermasalahkan. Terus apalagi yang sering terjadi perbedaan pendapat. Nah ini hati-hati ya Pak ya, karena tadi semua bagian itu termasuk didistribusikan. Kita sering dapat kasus sikil hewan kurban ini melaku dewi padahal harus disembelih. Ya. Malah sosok rodok dhuwur. Kudune ngisor dhewe iki rodok tengah dhuwur. Itu juga ndak boleh. Ngerti loh, sapi ini di sikile mau. Wah, harus dibakar Pak Fulan. Ya itu termasuk yang masuk dalam distribusi. Kecuali panitia dari awal sudah sepakat untuk tidak menerima kaki yang paling rendah dan kepala. Padahal kepala pun juga distribusi. Apalagi kalau sahibul kurban minta otak. Otak dan buntut. Nah ini yang ke-8 nih. Otak dan buntut. 7 orang dapat 1 sapi. Semuanya minta buntut. Wah piye iki? Buntutnya 30 cm dipotong. Ini gimana nih? Ya apa adanya harus disampaikan. Tidak boleh mengambil dari korban yang lain. Kita punya 5 sapi. 2 itu butuh otak dan buntut semua. Wis. Yang ketiga ra gelem ki. Wong selikur ndak minta, oh ya wis jatah iki kayak benan. Jangan.
Itu urusan hablum minan nas, urusan WA-WA-an. Tidak ada dalam panitia itu. Jadi siapa tahu urusan setelah distribusi. Berat itu nggih. Tidak ada upah dalam pelaksanaan udhiyah kecuali di luar kepanitiaan yang membantu terselesainya kurban. Contoh, punya panitia 15, sapi 5. Setiap 5 panitia menyelesaikan satu sapi itu 3 jam. Wah, duhurnya durung rampung. Akhirnya kita bayar jagal untuk menyelesaikan percepatan kelet, daging. Itu dibayar. Akadnya di depan. Ya, selesaikan di depan, tidak ada tawar-menawar di tengah pelaksanaan. Wes rampung menyang. Pinten Pak? Oh, 900. Ya betul lah, kurang 900. Nah, mereka, halau jenengan wong 5 3 jam. Jadi di depan, akad di depan selesaikan. Nah, kalau panitia tidak ada upah dalam pelaksanaan, itu tidak hanya dalam bentuk uang. Jumlah distribusi plastik daging juga pengaruh. Contoh, ketua panitia Bapak Slamet Widodo, terus penyembelih Bapak Tofel, Mas Tofel, terus MC Iqbal Tantawi. Pas pendistribuan, semua panitia dapat 1 kresek 3 kilo. Sing rewang, sing ngene, sing nyekeli sapi, sing foto, sing tengok-tengok, semua dapat. Lah andalalah Pak Slamet Widodo pulang dapat 10 kilo. Karena ketua panitia. Nah, ini penggantian bentuk upah dalam model lain, struktur. MC 15 kilo, karena kesel ngomong terus. Berarti ini ada bentuk upah dalam model lain. Ini tidak boleh itu. Atau penghormatan kepada imam dan muadzin nih, Pak Agus, Pak Dewudin. Ini karena setahun jadi muadzin, nanti dihitung sama bendara. Setahun ini sudah muadzin 147 kali ya. Sini monggo mugi-mugi. Kok abot meneh pinten niki 15 kilo nek tinggi muadzin. Nah, ini kalau mau menghormati mungkin dalam bentuk lain. Kalau ini memang lebih ke kenikmatan mendistribusikan sebanyak-banyaknya, sebahagianya kepada banyak orang. Lah termasuk ketika ada pertanyaan, kenapa itu keluarga itu anaknya akeh lho, anaknya 18. Satu kakak 18 itu. Kok dapetnya cuma sama 5 kilo, sedangkan dia yang satu keluarga wong 4, kok ya untuk 5 kilo. Ya itu keadilan malahan, karena yang dilihat dari berdasarkan data yang mau kita bagi. Akan muncul nanti kalau dilihat dari orang, akan gak adil lagi ketika sing 18 mau rewang kabeh. Paham maksudnya? 18 keluarga rewang kabeh, sing 3 rewang. Sing kene entuk 18 kilo, sekiloan ping 18, sing iki kudu entuk 3 kilo. Lah kan gimana? Ya memang ini yang terbaik. Ya sudah dinikmati. Berarti tahun ngarep aku kudu duwe kakak 17 iki. Ya monggo. Jadi ini keadilan berdasarkan muamalah hablum minan nas. Secara syariatnya kita pakai kuantitas, memang keadilannya di situ. Daripada nanti muncul upah. Ya, apalagi mungkin itulah yang sering dipertanyakan. Ya, mungkin kita semua nanti bisa melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Nah, penutupnya itu yang terpenting. Karena ibadah kurban ini bukan level mampu dan tidak mampu secara finansial. Jadi dari hadis Nabi Muhammad SAW, hadis tsani yang kedua dalam Arba'in An-Nawawi maupun di Riyadhus Shalihin, yang paling masyhur itu dari 1 bab niat itu. Terus kalau Imam An-Nawawi di Arba'in itu yang 1 innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Terus hadis yang kedua tentang Islam, iman, ihsan, itu disebutkan rukun Islam. Banyak syarah yang di dalamnya menekankan kata haji itu kan bagi yang mampu. Tapi berapa banyak orang yang naik haji tanpa uang ini Bapak Ibu? Banyak. Pak Pit itu ya butuh duit, Ding.
Wong ganti ban sampai berapa kali tuh, bannya mahal-mahal itu uang itu uang. Tapi ada effort, ada keinginan yang sungguh-sungguh untuk dilakukan. Ada keinginan yang ingin dilakukan. Nah, ini poin pentingnya kajian Subuh Barokah. Bapak Ibu mau nyekolahkan anaknya, tahun depan masuk SMA, tahun depan masuk SMP. Ini ibadah yang muncul karena kecintaan, karena tanggung jawab, karena ingin membahagiakan anak, karena kita ingin punya aku sayang kamu itu ya Pak. Pokoknya saya sehingga dipersiapkan matang. Oh masih tahun depan. Kita lihat survei sekolahnya. Masya Allah sekolahnya bagus. Lalu mampir TU. Sampai TU muncul harga. Ya adalah 20 juta masuknya kamu. Apakah serta-merta Bapak dan Ibu melihat uang yang dikeluarkan 20 juta akan langsung bilang ke anaknya, wis tonduk, rasa sekolah we melu ibu pengajiannya. Orang untuk snack di kelompok kayak lumayan. Apa begitu gampangnya kita? Pistole rasa sekolah wis melu bapak nyambut gawe. Apakah dengan gampang seperti itu? Enggak. Pasti ada ikhtiar tuh. Oh masih tahun depan. Pasti bapak ibu semangat untuk wis nek kerjane mulai ngasar, saiki tak mulai ngisak. Sopo ngerti entuk tuh 20. Ngantek ra entuk 20 juta mendekati hari akhir. Pasti ada yang diperjuangkan. Mentok-mentoknya utang mungkin. Atau menjual aset. Ya Allah, nyale gelang ibu saking cinta dengan anak. Gelang ibu sing 10 gram ngono ora duwe duit ya. Sing 10 gram bismillah wis sapa ngerti. Ini yang ingin digarisbawahi. Sapa ngerti, siapa tahu, itu tuh sering kita pakai untuk memotivasi urusan dunia. Tapi jarang kita pakai untuk memotivasi urusan akhirat. Tuh. Sepeda santai sapa ngerti, wah tumben. Lah sapa ngerti hadiahnya mobil loh, sapa ngerti. Kenapa kita tidak pakai sapa ngerti untuk semua ibadah akhirat yang berbau perjuangan? Tuh. Akhirnya jual wis motor bapak dijual, sapa ngerti ada rezeki. Ya itu dipakai. Akikah kan jangka panjang. Bukan sadet-sadet. Bapak punya istri pagi hari muntah-muntah, terus ditukar ke tes pack, dites. Oh, alhamdulillah positif ya Allah. Kedua pasangan berpelukan. Itu Allah sudah sebut muhsinin tuh. Ya, ini keren ini hambaku ya. Diberi rezeki bersyukur ya. Seneng bahagia, positif. Tapi apakah terjadi ibu itu positifnya pagi, babarane engko bengi? Kan enggak. Kayak laron itu cepet banget. Kita ada proses. Oh ternyata bisa jadi nanti keguguran di 3 bulan. Bisa jadi 6 bulan lahir prematur. Bisa jadi 8 bulan sesar. Bisa jadi 9 bulan normal. Itu kan ketetapan Allah, kita ikhtiar. Apa rasa syukur pertama? Oh bismillah 9 bulan lagi. Bismillah ya Allah. Nek ketemu anak wedok berarti 1 ekor kambing. Kalau dapat anak laki-laki berarti 2 ekor kambing. Dan anak kembar laki-laki mumet ya. Papat. Tapi ingat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apapun yang sudah disematkan ke Bapak Ibu sedaya, apapun yang sudah diberikan Allah kepada kita, pasti kita mampu melaksanakannya. Tinggal ini nih, itu ibadah hati Bapak Ibu. Maka kami di mukadimah tadi bahas hati dulu. Sehat enggak nih hati kita? Kalau sehat berarti apapun itu sunnah, apalagi sunnah muakkadah, kita punya mindset nih, punya effort untuk bismillah, saya mau dicintai Allah. Berapa banyak orang yang pingin umrah tuh doa terus, doa. Akhirnya diberangkatkan oleh Allah. Tuh. Nanti dibuka ya Pak, Bu, surah Al-Baqarah ayat 200 sama ayat 201. Itu manasikakum fadhkurullah kadzikrikum aba'akum. Itu Allah nyindire hebat banget sampai ke perkara haji. Wong-wong sing wis iso ngantek haji, menyelesaikan semua rukun sunnahnya, ya berdoa sama Allah. Apa kata Allah? Wa minan nasi may yaqulu rabbana wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah
Tapi bukan wa fil akhirati hasan. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Apa kata Allah? Kebanyakan mereka itu mintanya urusan dunia yang baik. Dunia. Oh ning arep Ka'bah, ya Allah, jadikanlah saya istri yang baik. Soleh ayat itu ya. Anak, tapi lupa perkara yang akhirat. Ya Allah, saya pengen mobil Fortuner ya Allah. Selama ini kok gur pick up aja. Di depan Ka'bah tuh, di depan mustajab, di Raudhah. Ya Allah, rumah bocor terus ya Allah, mudah. Dunia tuh kata Allah. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan akhirnya di akhirat besok itu tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kata Allah, karena di dunia tidak pernah minta urusan akhirat. Kapan Bapak Ibu doa kalau habis sholat atau pas waktu-waktu mustajab? Doa itu tidak mesti habis sholat ya Bapak Ibu. Habis sholat itu zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah, ya rumangsane sholatnya sudah baik-baik aja, langsung minta sama Allah. Istighfar dulu, afdalul zikir ba'da shalah, astagfirullah, astagfirullah. Habis itu menghamba dulu, subhanallah, memuji Allah dulu, bersyukur dulu sama Allah. Habis itu bersyukur lagi. Setelah itu baru akhir-akhir itu doa sama Allah. Karena Allah sudah kasih tempat-tempat mustajab dan waktu-waktu mustajab untuk doa. Turun hujan, ojo malah ngerasani ya Allah. Biadalah berpanas hujan ya Allah. Apa salah Allah? Itu banyak orang yang bahagia dengan turun hujan. Di antara dua azan dan iqamah. Kenapa kita tidak doa itu mustajab? Di antara khutbah, satu khutbah dua. Ketika imam duduk, kenapa masih tidur semua? Kenapa tidak minta doa sama Allah? Itu diberi waktu-waktu. Dan Allah sindir sampai di Raudhah, sampai di depan Ka'bah, sampai di Tawaf. Itu mereka minta cuma dunia. Tetapi Allah masih bahagiakan kita di ayat 201. Wa minhum may yaqul Rabbana, hafal semua Bapak Ibu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan Allah masih memberikan berita gembira. Di antara mereka sing dunia terus masih ada sebagian yang minta urusan akhirat baik, dunia baik, dan minta diselamatkan dari siksa api neraka. Jadi bagi yang baru tahu itu ayat 201 dalam surah yang kedua Al-Baqarah. Monggo nanti buka tuh terjemahnya, Masya Allah. Kita semoga termasuk yang 201. Nah, jadi ini butuh semangat ya Bapak Ibu, butuh tenanan supaya bisa dilaksanakan. Kalau enggak ya pasti deg-degan, mau akikah wedhus loro. Wah iki nek duite dienggo tuku susu untuk telung dus, padha duse to, kerdus karo wedhus ya pilih kerdus rata-rata. Sehingga ini butuh bismillah ya Allah. Korban ini bukan mampu dan tidak mampu. Banyak yang pemulung di Mojosongo tuh, masa beliau kontrak di 6 kali 6 apa 3 kali 3 rumahnya. Suaminya pengayuh becak. Masa setiap tahunnya 1 ekor sapi. Nggak melu urunan loh. Itu kan masalah semangat untuk ya Allah saya pingin gitu kan. Kayak kita mau bayar SPP ternyata bisa. Awalnya deg-degan ternyata bisa. Kita butuh itu untuk melaksanakan sunnah-sunnah yang muakkadah. Kami termasuk yang nggak bisa beli sadet-sadet wedhus Pak. Maka saya punya cara nih. Setiap bulan Muharram, habis Dzulhijjah kan Muharram nih. Setiap bulan Muharram ada perayaan pergantian tahun Islam, itu kami beli celengan. Saya celengan, istri celengan, anak celengan, anak 2 celengan. Terus kita beri nama celengannya wedhus. Anak yang paling kecil kita gambari domba. Anak udah bilang sound the sheep. Iya, Masya Allah. Insya Allah habis ini mau kita latihan buka celengan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Mau gunting, mau cutter, uangnya dikelumpulkan. Nanti kurangnya berapa baru kita belikan kambing. Ini bukti salah satu cara supaya bismillah ya Allah, ini benar-benar saya pingin berkorban. Nah kalau ini terjadi, Masya Allah yang lainnya itu akan Bapak Ibu di sini kan berkorban nih. Kudune enak-enak sare toh. Ini bismillah nih. Ini pengorbanan. Mau enak sing motore kedip-kedip toh.
bensinnya sampai sini, wah iki kok nek mulai nonton itu pengorbanan. Jadi dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, nanti ada dua tafsir tuh. Yang pertama pengorbanan dalam bentuk ibadah, wallahu yuhibbul muhsinin, dan yang kedua pengorbanan dalam bentuk udhiyah. Fasholli salat Id, wanhar berkurban beleh. Fasholli salat, semuanya salat, wanhar dan berkorban untuk melaksanakan amal soleh. Nah, kedua-duanya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Sudah mulai haus, sehingga kita harus akhiri Bapak Ibu. Semoga bermanfaat, sukses semuanya puasanya jika yang berpuasa hari ini. Dan jangan lupa kabarkan, sementara setiap bulan Ahad ketiga kita subuh barokah dalam materi tarikh Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan dengan sarapan bersama. Semoga bermanfaat. Apakah ada yang perlu ditanyakan Bapak? Iya. Operasional itu kurang mengambil Seafdal-afdalnya untuk semua operasional itu di akad awal. Jadi mohon maaf nih, tambah nih ya, pelan-pelan. Uang 3.500.000 sudah termasuk operasional. Ini menurut kami akad yang tidak tepat. Akad yang terbaik adalah iuran sapi 3.200.000 plus iuran operasional 100. Padha wae 3.300 tak beda. Yang 3.200.000 full untuk hewan udhiyah. Yang 100 nek kurang nanti dimintakan sama sahibul kurban. Ini di awal nggih. Di awal artinya kalau sudah terlanjur belum kan harus dibenahi. Di awal sudah jelas. Karena kadangkala panitia itu golek sapi itu iso mampir Wedangan, iso isi bensin kudune gur Gunung Kidul, mampir mulai Wonogiri, akhirnya bensin sing guyu Pak Putih. 50.000 go bensin tok, ternyata karena muter dadi 100.000. Waduh, i operasional grup 700 entek. Maka kita tinggal kontak sahibul kurban di grup WA. Masa kita nggak punya grup? Ngapunten Bapak Ibu, ini ternyata untuk operasional kurang 50. Selesai, karena akadnya sudah beda. Yang akad iuran pun ya harus murni untuk menjaga keabsahan dan niat dari sahibul kurban dan panitia sebagai pelaksana. Contoh nih, ketok panitianya lumo kayak tadi nih. Lumo, wah 3.200 untuk sapi kok dijejer kok enek. Kira-kira piro Pak sama peternak? Ya iki jenengan tambahi 800 ora apa-apa lah. 600 entuk ora? Ya monggo wis ra apa. Wis, terus ditambahi dhewe. Lah iki rencang-rencang pengorban, rasa-rasa mesake ndadak tombok-tombok terus wis tak edit. Gimana menurut Bapak Ibu? Nggak boleh. Baik yang nambahi maupun yang mengurangi itu semuanya nggak boleh. Selesaikan dengan mengkorban. Ya. Ketae menurut logika amal soleh nggih. Ora apa-apa ngaudit kowe rasa aja diomongke. Aku ikhlas hamba Allah. Mana bisa hamba Allah. Lah wong pengkorban aja ditulis kok nama-namanya kok. Kalau mboten saya ditulis ya hamba Allah. Iki panitia ya mumet lho niku. Ya spesial lah untuk kegiatan ini syiar. Betul-betul nek ada rasa riya dan sombong itu tolong dipendam. Astagfirullah gitu aja. Biasanya wedhus rada cilik. Ngerti-ngerti tahun setelah puluhan tahun ini naik. Ikut, Iqbal saiki sapi. Saya rasanya sapi. Kan susah tuh. Orang yang kayak kulang ini susah berarti ya. Tapi enggak apa-apa, spesial untuk ini. Cuma dibanyakin istighfar. Astagfirullah, aslinya kalau rapingin sombong, tapi kok ya seneng ya diceluk Iqbal sapi ya. Seneng banget. Itu enggak apa-apa, bismillah, niatkan bismillah. Karena hamba Allah itu khusus sedekah infak yang lain. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin tempo Idul Fitri Ramadan tuh ya. Banyak orang yang pengen ditulis hamba Allah. Saya sudah ikut iuran 300.000 untuk Masjid Al-Azhar. Pak Slamet nulis Iqbal, boten sapa? Hamba Allah mawon. Nah, itu contohnya. Tapi bareng kalau sedekah 5 juta ditulis Pak Slamet hamba Allah. Protes. Pak D lo kok hamba Allah?
Loh kalau ini apa? Nek gang 100 hamba Allah. Nah 5 juta ya Iqbal Tantowi, Empuru Papanca, nomor 34, WA-nya ditulis Pak lengkap. Itu fitrah manusia. Ya bisa dibedakan mana amalan yang memang untuk syiar dan mana yang tidak. Wallahu a'lam bishawab. Lebih baik jangan, Pak. Selesaikan dengan sahibul korban supaya benar-benar nikmat itu semua dari pengkorban. Bedakan operasional sama itu. Insyaallah mengatakan alhamdulillah. Cekap. Alhamdulillah pun jam itu kurang 80 menit. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahal azim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.